jelaskan, memahami apa toh kewenangan dari lembaga baik eksekutif, legislatif maupun judicial. Sebelum itu, Bu Ayu tanya, masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Lembaga sebelum dan sesudah amandemen. Oke, yang di rumah minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang di rumah? Oke, lembaga negara sesudah amandemen. Oke, betul Mbak Alina ya. Kepada anak-anakku semua yang Bu Ayu sayangi, ini sudah merupakan pertemuan ketiga ya KBM kita. Nah, bisa mengikuti apa yang akan Bu Ayu jelaskan mengenai materi pada hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai lembaga negara eksekutif ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang lembaga negara yang lembaga legislatif. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini Bu Ayu akan menyampaikan yang pertama mengenai tujuan kita belajar pada hari ini, yaitu diharapkan kalian nanti bisa menguasai materi lembaga negara, terutama dalam hal menganalisis kewenangan lembaga legislatif, gitu ya. Jadi kemarin setelah eksekutif, hari ini legislatif. Nah, perlu kalian ketahui dulu bahwa lembaga negara di Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945, jadi untuk menyebutnya harus benar ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus lengkap, tidak boleh UUD 45 gitu, tidak boleh, gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara kita setelah amandemen itu terdiri dari BPK, kemudian eksekutif ada presiden, wakil presiden, beserta kementerian. Lembaga legislatifnya ada MPR, DPR, dan DPD, itu ya. Nah, selain itu juga ada lembaga lembaga kehakiman yang terdiri dari MA, MK, serta adanya KY. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Langsung saja, yang pertama MPR. Apa itu MPR? Tentu kalian sudah tahu ya bahwa MPR merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR sendiri menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di pasal 2, itu menjelaskan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Itu ya. Nah, untuk kewenangan anggota MPR sendiri di sini dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, jadi yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah MPR. Tentunya dengan ketentuan yang istimewa. Itu ada di pasal 37 tentang pengubahan UUD. Kemudian yang kedua, wewenang MPR adalah melantik presiden dan atau wakil presiden. Ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2. Dan yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini ada di pasal 3 ayat 3. Itu ya, itu wewenang dari MPR yang perlu kalian pahami. Tuh. Lanjut yang kedua, yaitu adanya DPR serta DPD. Di sini Bu Ayu sengaja menuliskan langsung DPR dan DPD supaya kalian tahu apa toh bedanya DPR dan DPD itu. Kalau kepanjangannya tentu saja kalian sudah tahu ya, sejak SD ini materinya sudah ada ya. DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, apa itu tugas dan fungsi DPR? DPR sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Yaitu
kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama dengan persetujuan presiden. Kemudian yang kedua ada fungsi anggaran. Apa itu fungsi anggaran? Yaitu kewenangan menyusun dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Ini merupakan fungsi pengawasan. Sedangkan DPD itu di setiap provinsi ada ya. Nah, DPD itu mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah. Jadi ingat, wewenang DPD itu hanya mengajukan RUU tertentu ya. Tertentu di sini ada otonomi daerah, nanti ada pemekaran wilayah, pengembangan wilayah seperti itu. Terus yang kedua juga berhak atau memiliki wewenang untuk membahas bersama DPR, gitu ya. Jadi bedanya kalau DPR tadi membentuk undang-undang bersama presiden, kalau DPD ini menyusun RUU terkait dengan otonomi daerah bersama DPR, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, adanya kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan terkait otonomi daerah. Itu ya, itu DPR dan DPD. Untuk lembaga legislatif ada 3 ini dulu yang perlu kalian pahami. Jadi MPR, DPR, dan DPD. Nah, di sini coba tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dari Bu Ayu. Satu ini nanti akan kita bahas saat kita luring, gitu ya. Ini ada soal di sini, soal literasi numerisasi ya, sudah sampai pada tahap analisis ini ya. Soalnya adalah salah satu tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan tata cara pengubahan Undang-Undang Dasar menurut pasal 37. Nah, di sini disebutkan usul dalam perubahan harus direncanakan dan diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usulan harus dilakukan secara tertulis. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Selain itu juga dalam memutuskan sekurang-kurangnya disetujui oleh 50% plus 1 dari jumlah seluruh anggota MPR. Nah, PR-nya di sini pertanyaannya yaitu berdasarkan bacaan di atas, jika jumlah anggota MPR pada tahun 2021 ada 700 orang, maka untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh minimal berapa anggota. Itu silahkan kalian kerjakan ya untuk PR-nya. Nah, selain itu kalian juga silakan bermain game quiz. Ini nanti Bu Ayu share ya, ada civic quiz game. Nah, itu nanti kalian bisa bermain, bisa lewat HP maupun lewat komputer. Begitu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup itu saja. Kemudian minggu depan kita lanjutkan untuk lembaga yudikatifnya. Tetapi untuk pertemuan minggu depan kita lakukan secara luring dulu. Minggu depan kita secara luring membahas tentang yang Bu Ayu jelaskan pada hari ini. Gitu ya. Untuk link tugas ini asesmen nanti bisa dibaca di grup WhatsApp. Nah, kita sudah sampai pada pertanyaan sekarang. Bu Ayu mempunyai satu pertanyaan. Coba kalian hitung jawabannya kira-kira 400, 426, 467 atau 476. Yang di rumah juga ikut begitu ya. Tolong dicermati pertanyaan dari Bu Ayu. Tolong dicermati ya. Kemudian kalian hitung. Oke, sekarang kalian hitung ya. Udah selesai? Ada yang udah selesai? Mbak Ayu ini? Oke. Masih pusing ya dengan hitung-hitungan ya? Lanjutkan dulu. Nah, ini Mas Randy. Yang ketemu berapa Mas Randy? 467. Bagus. Coba nanti saya suruh menjelaskan ya Mas Randy ya. Jadi kalian sudah bisa, Mas Randy ini sudah bisa mengerjakan soal tingkat analisis. Di sini akan terdiri dari banyak bacaan, kalian juga diminta untuk menghitung. Jadi
diketahui sidang MPR dari soal itu diketahui sidang MPR minimal dihadiri 2/3 anggota. Maka jika jumlah MPR ada 700 anggota, dapat dihitung 2/3 kali 700 sama dengan 466,66 dibulatkan 467, sehingga jawabannya C. Nah, Mas Mbak, untuk hari ini sesuai yang Bu Ayu rencanakan minggu lalu, kita akan ada yang namanya tugas kelompok, ya. Nah, di sini Bu Ayu akan membagikan. Nanti kalian dapatnya apa? Yang sama itu satu kelompok, yang sama satu kelompok, gitu ya. Oke, sudah dapatkan semua? Yang dapat kelompok MPR angkat tangan. Oke, berarti berdua kelompokan ya, Mas. Diskusikan mengenai tugas dan wewenang MPR berdua. Berarti Mas Randy bisa ke belakang kelompokan bareng di situ. Terus tugas dan wewenang MPR ya. Kemudian yang di sini, yang DPR dan DPD angkat tangan. Ya, 3 anak silakan mendiskusikan apa saja tugas dan wewenang dari DPR dan DPD. Gitu ya. Tugas dan wewenang DPR. Ya, silakan berdiskusi ya satu sama lain. Ini timnya DPR dan DPD, untuk yang putra timnya MPR. Silakan bisa dibahas mengenai yang sudah Bu Ayu sampaikan di materi. Ya sudah Bu Ayu kirim. Kalau nanti salah berarti tandanya kalian belum mempelajarinya, gitu ya. Ayo. Salah satu saja yang lulus tidak apa. Yang lainnya ikut berpikir, ikut menyumbangkan jawabannya. Tim MPR sudah selesai? Tim MPR sudah selesai? Oke, bagus. Oke, tim MPR bisa maju ke depan, Mas. Salah satu, Randy atau siapa? Oke, ya, Mas Randy. Silakan maju ke sini. Ya. Silakan presentasikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan wewenang MPR mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden. Oh iya, oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk Mas Randy. Oke, bagus ya. Untuk kelompok DPR dan DPD apakah sudah selesai? Bentar lagi ya. Oke. Kalau misalnya belum selesai, nanti yang tugas DPR saja, Mbak. DPR dulu aja, enggak apa-apa. Itu ya. Ada berapa tugasnya? Oke, yuk salah satu maju ke depan. Bisa Mbak Raisa, bisa Mbak Nafiana. Mbak Raisa. Oh, ayo Mbak Raisa. Mbak Raisa. Ayo. Ayo, anak yang berani. Jangan takut salah. Ayo. Yang mau tampil ke depan dapat nilai plus. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Raisa. Sudah berani maju ke depan. Silakan presentasi, Mbak. DPR berdasarkan fungsi legislasi adalah menyusun program legislasi nasional. Ya, oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi itu tadi mengenai tugas MPR dan DPR. Buat klarifikasi dulu. Yang pertama mengenai tugas MPR, kelompoknya Mas Randy. Tadi bagus ya. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat harus menyebutnya lengkap. Kemudian yang kedua melantik presiden dan atau wakil presiden. Tambah satu lagi apa? Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Nanti kurang satu ya. Tadi sudah bagus. Kemudian yang kedua untuk DPR tadi baru disebutkan berapa fungsinya? Satu, yaitu fungsi legislasi, membuat undang-undang bersama presiden. Masih ada dua fungsi lagi. Yang kedua yaitu fungsi anggaran, di mana DPR berwenang membuat APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tuh, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Jelas semua? Oke, sebagai cross-check-nya apakah kalian benar jelas atau belum? Di sini Bu Ayu akan membagikan kertas oranye dan kertas putih. Kalian angkat kertas oranye jika jawabannya itu MPR. Tapi kalian angkat kertas putih jika jawabannya DPR. Gitu ya? Kalian tolong diingat-ingat ya. Ini sudah dapat putih ya? Putih. Sudah dapat putih ya? Ini. Oh, gini. Nih. Ya, kesatuan ada dua. Silakan angkat oranye jika itu jawabannya MPR. Tapi jika jawabannya DPR, silakan angkat kertas putih. Jelas? Diangkat gini ya. Oke, pakai tangan kanan. Yang pertama, mempunyai fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menetapkan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu merupakan kewenangan MPR atau DPR? Oke, bagus. 1, 2, 3. Emang enggak? Ini mau ngangkat MPR. Salah ya. Yang tegas ya langsung. 1, 2, 3. Putih gitu. 1, 2, 3. Oranye gitu ya. Gitu ya. Sambil ngomong ya. Putih, oranye gitu ya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Melantik presiden dan atau wakil presiden merupakan kewenangan dari MPR DPR. Oranye. Oke, oranye. Bagus. Oranye berarti MPR. Semuanya berarti sudah paham. Satu kali lagi. Menyusun undang-undang bersama presiden. Itu kewenangannya MPR atau DPR? Putih. Oke, bagus. Satu enggak ya berarti yang menang ya. Berarti yang paling bagus Mas siapa? Mas Noval. Berarti yang plus untuk Mas Noval. Oke, Bayu akan memberikan kalian tugas, yaitu bermain. Di sini kita akan memainkan yang namanya civic quiz game. Apa itu? Nah, nanti kalian bermain game, tapi di situ ada soal-soal PPKN-nya. Ini untuk mematangkan sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini, gitu ya. Nah, silakan komputernya dinyalakan semua. Kalian klik-klik yang Bu Ayu berikan. Ya. Yang di rumah bisa menggunakan HP ya. Oke, nah bisa dimulai. Yang nggak bisa menggunakan HP. Oh ya, ini Mas Adi bisa ya. Tuliskan namamu, Randy, terus masuk. Oke, mulai bermain. Ini komputernya nggak bisa. Karena komputernya nggak bisa, Mas Noval maju. Ayo Mas. Ayo Mas Noval masuk ke sini. Ayo Mas Noval. Bisa di sini ya. Nah, kamu tulis nama dulu, lain Noval. Nah, untuk asesmen kali ini silahkan dibuka grup WhatsApp-nya. Di situ ada link untuk civic game quiz ya. Nah, silahkan kalian buka, kemudian tautkan ke komputer dan bermain. Itu ya. Yang Mas Novel karena komputer sebelah nggak bisa, kamu pakai yang ini. Pertama tuliskan nama kalian. Kalau sudah, klik start. Yuk, klik start. Nah, itu ya. Di situ nanti ada soal, kalian kerjakan. Nanti akan muncul siapa pemenangnya. Jadi yang skornya paling tinggi berarti memenangkan game quiz kali ini, gitu ya. DPR dan DPD sama-sama sebagai lembaga legislasi, sama-sama mempunyai fungsi, salah satunya mengajukan rencana undang-undang, akan tetapi ada perbedaannya yaitu. Nah, jawabannya rahasia ya, soalnya itu tadi. Yo, silakan dijawab masing-masing. Yo, Mas Novel juga menjawab apa? Waktunya satu soal 2 menit ya. Nah, kalau begini incorrect, berarti jawabannya salah. Oke, lanjut soal. DPR dan DPD sama-sama sebagai lembaga legislasi, sama-sama mempunyai fungsi, salah satunya mengajukan rancangan undang-undang. Akan tetapi ada perbedaan yaitu. Ya, silakan dijawab ya. Ye, benar.
Ye, poinku tinggi. Berapa poinnya Mas Naufal? 2750. Oke, bagus. Yang lainnya berapa? Alhamdulillah kita sudah pada sesi akhir hari ini ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya, sudah paham? Enggak. Oke, untuk hari ini selamat untuk Mas Naufal yang mendapatkan poin game tertinggi. Untuk yang lainnya tetap semangat, gitu ya. Nah, untuk minggu depan selamat kalian mempelajari materi tentang lembaga eksekutif. Kalau hari tadi kalian sudah belajar tentang lembaga legislatif, gitu ya. Yang di rumah juga jangan lupa untuk belajar, gitu ya. Untuk pelajaran pada hari ini, Bu Ayu akhiri.